Manuskrip itu isinya daging semua. Surah Tarekat Satariyah isinya naskah Naqsabandiyah, ada juga. Tapi ada juga surah Latiyah contohnya yang nomor 20. Ini dikenal surah Naqsabandiyah, tapi isinya, koleksinya adalah Satariyah. Apakah itu pernah ditulis oleh para sarjana sebelumnya? Belum pernah saya temukan, Bapak Ibu. Satu riset yang khusus membahas tentang fenomena yang saya sebutkan tadi. Nah, tentu termasuk apa yang saya sebutkan tadi tentang jaringan ulama melalui khasanah manuskripnya dan lain sebagainya. Ya, ini yang lainnya, contoh yang lainnya. Dan nomor 29, Bapak Ibu. Dan tentu beberapa surau-surau yang lain di Pasaman. Kalau Bapak Ibu berminat misalnya mengupdate kondisi manuskripnya pasca gempa, saya yakin artikel Bapak Ibu akan mudah untuk dipublikasi. Misalnya, Bapak Ibu berangkat dari riset saya, bahwa di tahun 2010 saya menemukan 101 manuskrip di Lubuk Landur dan 3 manuskrip di Surau Al-Amin misalnya. Apakah setelah gempa naskah itu masih ada? Apakah justru musnah gitu ya? Karena kita lihat kemarin ada fenomena yang sangat menarik, ikan Lubuk Landur mati semua sekitar 2 ton dan tidak satu orang pun berani memakannya. Itu saya kira fenomena yang dahsyat gitu ya, dan sangat erat kaitannya dengan khasanah naskah yang dikoleksi di surau itu. Nah, apakah surau itu masih ada? Maksudnya naskah-naskah yang ada di surau itu masih ada pasca gempa? Dan biasanya beberapa tema yang berkaitan dengan sosial humaniora dikaitkan dengan kebencanaan, ini biasanya menjadi tulisan yang sangat seksi, yang mudah untuk dipublikasikan. Dan tentu ada banyak surau, tidak hanya surau yang saya sebutkan tadi di Pasaman, banyak yang lainnya. Bapak Ibu, saya akan menampilkan beberapa gambar untuk mewakili imajinasi kita semua yang tidak pernah mengunjungi surau-surau yang saya sebutkan. Ini surau Pondok Ketek, Bapak Ibu. Mungkin saya yang punya fotonya bangunan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena pihak surau sendiri pernah meminta ke saya foto bangunan ini. Karena sekarang bangunan ini tidak ada lagi, diganti dengan bangunan yang sangat megah. Saya heran juga, padahal ini kan benda cagar budaya. Kenapa mereka bisa meruntuhkannya? Dan di dalam surau hijau ini yang dulunya berwarna hijau, yang bangunannya sekarang tidak ada, itu ditemukan puluhan manuskrip yang diselamatkan oleh Pak Taufik dan teman-teman. Yang selanjutnya kita eksekusi di bagian akhir, ya, naskah-naskah yang sebelumnya tidak terselamatkan oleh Pak Taufik dan teman-teman, yang di dalamnya daging semua, Bapak Ibu. Ya, manuskrip itu isinya daging semua. Yang saya kira hanya 2 yang sudah diteliti. Satu oleh mahasiswa saya, karena di sana ada surau naskah Tambo, dan satu lagi saya untuk naskah Rubai, dan maaf sudah 3 berarti. Satu lagi adalah satu naskah yang diteliti oleh Pak Taufik dan teman-teman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Ini dia gambaran waktu itu, Bapak Ibu. Ini kan ditemukan tahun 2014 atau 2018 gitu ya, lanjutannya. Saya tidak yakin juga apakah waktu yang saya laporkan jumlahnya 30-an sekarang tetap 30. Biasanya riset-riset tentang update ini cepat dipublikasi, Bapak Ibu. Contoh yang maksud saya update tadi itu, salah satu contoh yang menarik itu adalah tentang sastra lisan yang ada di Sumatera Barat, terutama yang berkenaan dengan sastra Islam bertutur keislaman, sastra lisan Minangkabau yang mengandung ajaran keislaman. Kalau risetnya riset update, misalnya ada banyak peneliti yang sudah melakukan riset sebelumnya dan itu harus diupdate dengan
kondisi yang sangat berbeda. Kondisi yang sangat berbeda itu contohnya dulu ada penuturnya, sekarang tidak ada lagi karena sudah meninggal dan pewarisnya tidak ada. Oh, dulu ada banyak, tetapi sekarang tinggal 2 atau tinggal 1 orang. Nah, penelitian-penelitian yang sifatnya updating itu saya kira sangat ditunggu. Apalagi ini strategi. Apalagi Bapak Ibu mengirimnya ke jurnal tempat tema yang sama pernah dipublikasikan. Contoh. Ada satu peneliti namanya Henry Hammond Lloyd. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Ini dedengkotnya FAO, seorang peneliti yang punya dedikasi tinggi. Saya punya pengalaman dengan beliau. Waktu saya kuliah di UM, beliau itu peneliti tamu tempat saya kuliah. Sebagai peneliti tamu, dan satu pagi saya ngomong ke beliau, pada waktu itu saya diberi buku Haji Masa Silam yang 3 jilid. Di dalam 1 jilidnya saya menyumbangkan satu tulisan kecil, dia memberikan ke saya ngomong ke beliau, Prof, saya ada satu lagi naskah tentang haji. Apa itu? Katanya. Judulnya Perjalanan Haji Sematuayi Pakandangan, orang Secicit. Boleh kirim ke saya kirim hari itu juga. Saya kirim pagi, dan ketika makan siang, ya di UM itu makan siangnya patuh sekali. Rame-rame makan siang, ketemu lagi dengan beliau, apa katanya? Saya sudah membalas email Anda. Pagi saya berikan, siang sudah dibalas emailnya ke saya dengan catatan yang begitu banyak. Terus komentar beliau yang terakhir itu yang membuat saya yakin bahwa kita menang di bahan. Betul-betul kita menang di bahan. Apa katanya? Seandainya teks itu ketemu sebelum buku Haji Masa Silam diterbitkan, maka ini bagian yang paling penting dalam buku tersebut. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi potensi besar untuk Anda menerbitkannya. Dan karena kekhawatiran pesan beliau itulah, saya harus hati-hati dengan bahan ini. Saya poles demikian rupa, saya potong dengan sahitan yang dengan pisau tajam, saya pilih bahan-bahan pendukung untuk alat masaknya yang sempurna. Dan saya ingin, karena saya yakin beliau ilmuwan yang sangat berdedikasi, pesannya ini sangat berpotensi besar untuk diterbitkan. Maka saya akan memilih tempat-tempat publikasi yang menurut saya cukup qualified untuk naskah tersebut. Karena ini adalah syair yang sangat panjang. Syair perjalanan haji seorang Minangkabau yang sangat panjang syairnya. Menceritakan waktu berangkat, waktu perjalanan, suasana di sana sampai kepulangannya. Dan ini menjadi catatan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang surau Pondok Ketek. Jadi tim Suluh itu yang diketuai oleh Pak Taufik pernah di tahun 2014 membuat katalogus. Jadi Bapak Ibu bisa membaca judul-judul naskah atau naskah-naskah apa saja yang terdapat di surau ini.